dan rekan-rekan mahasiswa terutama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang luar biasa, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Artinya sungguh-sungguh, walaupun kita katakanlah tidak pintar, tetapi ada kemauan dan sungguh-sungguh. Ya, alhamdulillah buktinya Pak Heri ini sudah bisa jadi dosen, insya Allah mau S3 ke Jepang atau ke Australia. UIR ini merupakan kampus besar dengan 35.000 mahasiswa ya. Ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian kurang sebagai gambaran, sebelumnya UIR tak masuk peringkat ketika saya masuk itu bersama tim partai yang baru, itu belum masuk klaster. Setelah masuk klaster binaan. Nah, sekarang langsung lompat menjadi klaster utama. Bahwa kita itu bisa, mampu. Kita tidak berbeda dengan ya mahasiswa-mahasiswa dari universitas. Silakan Pak Erik. Baik, terima kasih. Sebagai pengucapan ya closing ya pada kesempatan ini, pada adik-adik mahasiswa terutama di Politeknik ya Negeri Payakumbuh ya, jangan berkecil hati ya, di kampus kita ya Politeknik ini nggak kalah dengan kampus-kampus yang lain. Jangan berkecil hati bahwa kampus yang lebih besar itu lebih baik, bisa lebih baik mengkader kita, menempa kita. Itu enggak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kampus yang kecil, tempat yang kecil, desa, orang kampung, saya termasuk orang desa, ya. Kuncinya adalah kita ada kemauan, ada semangat. Kemudian bekerja keras. Jangan mengeluh. Kemudian lakukan apa yang orang perintahkan selama semasa itu baik ya, karena apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut kita, tapi orang lain dan Allah Tuhan itu lebih tahu mana yang terbaik. Maka lakukanlah, kerjakan saja, lakukan saja. Nah, kemudian untuk adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa ya, ini ya jangan malas-malas, jangan suka menunda-nunda waktu, karena waktu itu ya tidak bisa mundur ya, berlaku mundur nggak bisa. Kalau mau cepat selesai, kuncinya bukan pintar, tapi harus pintar-pintar ya, pintar mendekati dosen ya, pintar membagi waktu ya, pintar mengambil mata kuliah. Kalau misalkan mata kuliah itu kita nentukan, kita milih ya. Kemudian yang penting kita jangan sesekali membantah dengan dosen atau guru. Ingat, dosen, guru adalah orang tua kita. Kalau kita membantah, melawan walat kita yang tadi dimudahkan, ini menjadi penghalang buat kita. Ya, ini jangan dianggap sepele. Ini pengalaman bagi saya. Dan saya pengalaman teman-teman saya yang dia pintar, dia membantah dosen, dia lama selesai. Sampai sekarang pun dia karena suka membantah dosen dan orang tuanya, ya hidupnya kurang baik. Susah. Iya. Ya, susah. Ya, ridho orang tua, dosen juga orang tua kita, pengganti orang tua kita, guru kita. Kalau dia ridho, maka ilmu yang disampaikan ke kita itu pasti akan sampai dan melekat dekat sama kita. Itu kuncinya. Kemudian apa yang kita lakukan, udah kita belajar, berusaha dekat ya, kita berdoa. Doa itu menjadi mujarab, keajaiban yang tak terduga oleh kita. Doa ibu terutama juga ya. Ya, ya terutama doa ibu, orang tua. Setiap kita melakukan, mau bekerja, mau belajar, mau ujian, kalau mahasiswa misalkan, teleponlah ibu. Sering-seringlah komunikasi sama orang tua. Orang tua senang mendoakan, ya pasti kita beri kemudahan. Itu kuncinya. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Eri. Ini semangat buat mahasiswa, semangat buat dosen juga, dan semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan bagi kita di dunia pendidikan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dengan seorang alumni Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yaitu Bapak Herianto SPMSI. Beliau merupakan dosen tetap pada UIR Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
Saudara Herianto ini merupakan alumni angkatan 2002 dan tamat 2005 di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Baik, sedikit kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Safri. Ya, senang berjumpa dengan alumni. Alhamdulillah saya sehat. Pak Eri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, begitu juga sebaliknya, saya senang sekali, udah lama nggak jumpa kita nih Pak. Udah berapa tahun kita, dari tamat nggak jumpa lagi. Iya, 2005, sekarang 15 tahun ya. Iya, kemarin ada seminar internasional tapi nggak jumpa kita, karena sibuk masing-masing. Iya, oke. Baik, kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu pemirsa di seluruh Nusantara. Ya, Alhamdulillah kita hari ini akan melihat perjalanan pendidikan beliau. Ya, mungkin di tengah berbagai kesibukan, beliau menyempatkan diri untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ataupun adik-adik mahasiswa di seluruh Nusantara. Sedikit kita minta Pak Heri untuk menceritakan ya masa lalu pendidikannya sebagai perkenalan kepada kita semua. Ya, silakan Pak Heri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya kita bisa bertemu di dunia maya ya melalui YouTuber channel Pak Edi Safri ya, dan ini merupakan salah satu wadah atau tempat yang sangat inspiratif dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena saya lihat tidak semua pengetahuan atau wawasan itu diperoleh di bangku kuliah atau di pendidikan formal lainnya. Dan ini sebagian besar adalah cerita atau pengalaman yang real, yang nyata, yang sudah dialami oleh orang pada umumnya, yang dijadikan sebagai objek dari Safri. Ya, saya pun merasa kenapa kok saya jadikan sebagai objeknya. Sebenarnya para alumni, kalau alumni kan banyak, kemudian kalau orang yang sukses berhasil lebih banyak. Dan saya merasa senang sekali, apalagi saya juga alumni Politeknik Unan, ya. Saya akan coba berbagi cerita. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama latar belakang pendidikan saya. Pendidikan saya dimulai dari SD, ya, karena saya nggak ngalami TK. Karena di kampung saya nggak ada TK saat itu, apalagi PAUD nggak ada. Saya juga langsung SD. Langsung SD, nggak ada. Di pelosok transmigrasi, tepatnya di Desa Karesakti, Kecamatan Moraklingi, Kota Lubuk Linggau, Sumsel. Ya, Lubuk Linggau itu perbatasan antara Sumsel dengan Jambi, Sumsel dengan Bengkulu. Yang pertama saya SD di Desa Karesakti tahun 90, selesai tahun 96 ke SD ya, Desa Karesakti. Kemudian saya nyambung tahun 96 sampai 99 itu SLTP di negeri 1 filial. Ini filial berarti kelas jauhnya Moraklingi. Kelas jauh. Ya, kelas jauh karena transmigrasi Belanda waktu itu. Kemudian saya selesai tahun 99, saya melanjutkan ke SMU Negeri 1 Moraklingi, masuk tahun 99, selesai tahun 2002. Nah, tahun 2002 saya baru melanjutkan kuliah. Saat itu ada program namanya PMDK kalau nggak salah. PMDK itu siswa unggulan undangan ya, undangan lokal ya, unggulan di sekolah masing-masing kan. Kalau nggak salah saat itu yang sekolah kelas 1 sampai kelas 3 itu peringkat 1 sampai 3, ingat saya. Iya. 1 SMA sampai kelas 3 itu peringkat 1 sampai 3. Nah, saat itu saya mendapatkan 5 tempat perguruan tinggi. Diundang. Yang pertama, diundang, ada Unila. Kemudian ada Unan, kemudian ada Jember, kemudian ada IPB, kemudian ada UGM. Nah, kenapa pilihannya itu jatuh ke Politani ini? Kenapa nggak IPB, UGM gitu ya? Nah, waktu itu kami yang dapat berlima, kalau nggak salah berlima. Nah, kami bingung juga
karena saya orang Jawa, saya pengen ke Jogja ke UGM. Ya. Kemudian kepala sekolah, udah jangan kalian tentukan, tapi kami aja menentukan. Jadi kepala sekolah menentukan bahwa Herianto di Unan, kemudian yang lain ada UGM, ada Jember, kami terpisah. Karena kalau udah kerjasama, sekolah dengan perguruan tinggi harus dijaga dengan baik, diantaranya kontinuitas itu harus ada. Kalau nggak ada mutus ke perguruan tinggi, maka akan di blacklist oleh perguruan tinggi saat itu. Nah, saya saat itu masuklah ke Unan. Dan tahun 2002 Unan. Dulu Politeknik ini masih di bawah Unan ya, sekarang tidak. Iya, ya betul. Unan. Nah, dan tempatnya saat itu di Andalas di Padang waktu itu. Ya, boleh cerita sedikit. Waktu ke Unan, saya mendaftar ulang, saya naik bus, saya sendiri waktu itu. Saya sendiri diturunkan di Padang itu depan ruko orang jam 3 subuh, dan saya harus kemana bingung saya tuh saat itu.